kita mulai ya. Ini karena kelas tambahan gitu ya. Jadi nanti waktunya sesuaikan dengan kita nanti selesainya sampai jam berapa begitu. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya sehat semuanya ya, Mas Mbak. Alhamdulillah. Oke. Ini meriang. Boleh sambil tiduran, boleh sambil, yang penting tetap fokus. Boleh sambil makan. Ini saya sambil makan ini. Nggak apa-apa, yang penting tetap fokus ya, tetap fokus karena ini apa yang kita bahas hari ini, lanjutan, tambahan, pertemuan tambahan ya. Ini masih sangat berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas minggu sebelum UTS kemarin. Masih tentang RPP yang 1 halaman. Nah, sambil mengingat karena kita sudah ada jeda waktu beberapa hari, ini teman-teman mahasiswa masih ingat atau tidak apa yang sudah kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan bagaimana cara pengisian RPS begitu. Nah, coba saya minta ini siapa ya ini ya? Siapa ini yang sudah siap? Nah, coba kemarin, ini kan kemarin kita sudah sampai di kegiatan pendahuluan ya Mas Mbak ya. Di kegiatan apa namanya? Kegiatan inti. Ya, di kegiatan inti. Kemarin kita sudah sampai kegiatan inti untuk cara pengisian di langkah-langkah pembelajaran. Ini sudah kelihatan semua tampilan yang sudah saya share? Sudah, Bu. Baik. Untuk mengingat-ingat, nah di kegiatan inti, langkah-langkah pembelajaran kan di situ ada 3 kegiatan. Kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Yang kemarin kita sudah bahas bersama sampai ini. Nah, coba untuk mengetahui apakah mahasiswa masih mengingat apa yang sudah kita diskusikan kemarin, di situ di kegiatan apa namanya inti. Nah, di kegiatan inti, contoh yang sudah saya share itu ada 5 kegiatan, yang kalau itu versi bahasa Inggris yang saya cantumkan di situ, yang dalam pemahaman bahasa kita, nah kurikulum 2013 kegiatannya itu minimal mencakup ada 5 kegiatan, 5M. Nah, 5M yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Meskipun memang, nah dari kebijakan yang terbaru itu tidak mewajibkan. Kalau dulu awal-awal di kurikulum 2013 kan kegiatan 5M itu wajib dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi 5-5-nya itu wajib dilakukan. Tetapi ada kebijakan terbaru itu kegiatan 5M tidak harus dilakukan semuanya. Nah, tidak harus dilakukan semuanya dan boleh tidak runtut begitu. Tetapi idealnya, nah lagi-lagi saya sampaikan idealnya memang 5M itu bisa dilakukan dalam kegiatan pembelajaran 5M itu. Karena kalau misalkan kita hanya mengambil M yang pertama, misalkan ya kemarin sudah kita bahas mengamati, misalkan mengamati itu bisa melihat, bisa membaca, bisa mendengar, menyimak, misalkan begitu. Itu termasuk kegiatan M yang pertama. Misalkan hanya itu saja, ada beberapa materi yang memang kalau misalkan kegiatannya hanya itu saja, itu sangat kurang sekali. Makanya di sini idealnya itu 5M, kegiatan 5M, itu bisa dilakukan semuanya dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Meskipun memang sekarang sudah tidak diwajibkan harus 5M dan harus urut, ya 5M semuanya harus dilakukan dan harus urut, itu meskipun sudah ada kebijakan seperti itu, tapi idealnya memang 5M itu dilakukan semuanya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang saya tanya dulu nih, masih ingat nggak yang sudah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya? 5M itu apa saja? 5M itu di situ apa saja sih? M yang pertama apa? Tadi sudah saya sampaikan mengamati. Nah, M yang kedua apa? Mengamati kalau di sini, di apa namanya? RPP yang saya share di sini itu masuknya di mana? Kegiatan literasi, ataukah critical thinking, atau collaboration, atau communication, atau creativity? Masuk yang mana, Mas Mbak?
Kegiatan Mengamati. literasi. Ya betul, kegiatan literasi. Kemarin sudah kita bahas bersama. Jadi M yang pertama mengamati itu masuk kalau di sini yang saya cantumkan di sini berarti masuk di kegiatan literasi. Kegiatan literasi. Nah, itu M yang pertama. Kegiatan literasi atau di sini adalah M yang pertama adalah mengamati. Mengamati itu contohnya bisa misalkan peserta didik diminta mengamati gambar, mengamati video, menyimak, membaca itu termasuk kegiatan mengamati, melihat, nah, mendengarkan. Iya, melihat, mengamati, membaca, mendengarkan, menyimak itu termasuk kegiatan M yang pertama, kegiatan mengamati atau kegiatan literasi. Iya, tanpa maupun dengan alat. Dengan alat yang pertama atau tidak dengan M yang pertama, dengan alat maupun inti tidak dengan dari alat. kegiatan inti. Halo? Kegiatan inti melakukan 5M. Iya, Mas, Mbak. Halo? Mas Yusuf Pratama? Oke. Baik ya, ini berarti M yang pertama itu kegiatan mengamati itu. Contohnya ya, mengamati itu M yang pertama. M yang kedua apa? Kan ada 5M. Ya, M yang kedua itu apa? Menanya, betul Mbak, menanya. Nah, menanya di sini kemarin sudah kita bahas ya, sudah kita bahas menanya itu ya kemarin kan saya berikan pertanyaan kepada mahasiswa. Yang menanya di sini itu pendidiknya atau peserta didiknya? Ada yang masih ingat? Pendidik. Kegiatan menanya. Nah, yang M yang kedua kan kegiatan menanya, ya. Menanya yang mengajukan pertanyaan. Nah, mengajukan pertanyaan, menanya. Itu yang mengajukan pertanyaan itu pendidiknya atau peserta didiknya? Mas Mbak, ada yang masih ingat yang sudah kita diskusikan sebelumnya? Yang menanya itu pendidiknya atau peserta didiknya? Yuk, silahkan. Halo, Mas Mbak? Pendidik, Bu. Pendidik ya, Mas Yusuf ya. Jadi yang bertanya, yang mengajukan pertanyaan itu adalah pendidik. Pendidik ya gitu. Jadi peserta didik hanya menjawab pertanyaan begitu ya Mas ya. Mas Yusuf ya. Iya, nanti kalau ada yang kurang paham juga boleh tanya, Bu. Oh gitu. Berarti pendidik yang bertanya, kemudian peserta didik yang menjawab. Kalau kurang ada yang belum dipahami bisa bertanya. Begitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi? Makasih Mas Yusuf. Ada lagi yang mau menyampaikan pikirannya, menambahkan jawabannya, komentarnya terkait dengan M yang kedua, menanya. Di sini yang bertanya itu pendidik atau peserta didiknya kegiatan menanya ini. Tadi sudah ada yang memberikan jawabannya, memberikan komentarnya bahwa yang bertanya itu adalah pendidiknya. Peserta didik menjawab. Nanti kalau misalkan ada yang belum dipahami, yang mau ditanyakan boleh peserta didik memberikan pertanyaan. Nah, yang lain ada yang mau memberikan tambahan penjelasan? Mas Mbak? Halo? Halo? Halo Bu. Ya, dengan pendidik memberi pertanyaan kepada dengan pendidik memberikan pertanyaan kepada peserta didik, dan begitu pendidik tuh tahu sejauh mana pemahaman dari peserta didik. Oh begitu ya. Jadi sepakat dengan yang disampaikan Mas Yusuf tadi ya. Berarti di sini kegiatan menanya itu yang bertanya adalah pendidiknya begitu. Begitu ya Mbak Rohma Laila ya. Jadi Bu. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Makasih Mbak Rohma. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Sudah ada 2 komentar ini tentang kegiatan menanya ini sebenarnya siapa yang bertanya gitu. Kegiatan menanya ini siapa yang bertanya? Coba sekarang, nah, untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan ini, coba silahkan disimak baik-baik. Ya, contoh RPS yang sudah saya share ini. Tadi kan kalau M yang pertama mengamati, itu berarti sama dengan yang di sini adalah kegiatan literasi. Ya kan? Nah, sekarang kegiatan M yang kedua itu kan menanya.
Coba kegiatan menanya di sini itu masuk yang mana? Critical thinking, collaboration, communication, atau creativity? Critical thinking. Critical thinking. Oke, betul. Terima kasih, Mbak. Critical thinking. Critical thinking. Nah, berarti kegiatan menanya di sini, kalau contoh yang di RPS yang saya share, ini berarti masuk di critical thinking. Nah, pertanyaannya sekarang, boleh nggak Bu, misalkan tidak saya tulis critical thinking, misalkan di situ saya tulis M yang kedua, menanya, begitu, boleh? Atau kegiatan yang pertama di sini kan saya tulis kegiatan literasi, begitu ya. Saya tulis di situ M yang pertama, Bu, mengamati, begitu. Boleh, nggak apa-apa, ya. Begitu. Nah, tadi sudah dijawab bahwa menanya di sini sama dengan di sini yang di contoh RPP ini adalah critical thinking. Sekarang semuanya silahkan dibaca, ya, dibaca di situ kegiatan yang ada di critical thinking di situ apa isinya. Silakan dibaca dalam hati semuanya dulu, kemudian dipahami dulu, ya. Sudah? Ya. Sudah dibaca semuanya yang critical thinking? Mas Mbak? Oke, sudah ya. Nah, dari apa yang sudah kalian baca tadi di kegiatan yang ada di Sampun critical Bu. ya, yang di kegiatan yang ada di critical thinking atau kegiatan menanya. Nah, ini dari kegiatan yang dicantumkan di sini, yang bertanya itu pendidik atau peserta didiknya? Kalau dari kegiatan yang dicantumkan di sini. Peserta Siapa, Mbak? peserta didik. Siapa, Mbak? Oke, dari peserta didik. Nah, betul sekali dari peserta didik. Di situ sudah jelas ya. Jadi kegiatan critical thinking atau kegiatan menanya di sini. Makanya di awal saya tanyakan yang bertanya kegiatan menanya di sini dilakukan oleh guru ataukah peserta didik. Nah, makanya di sini sudah jelas dari kegiatan yang dicantumkan di sini. Jadi yang bertanya, yang memberikan pertanyaan itu adalah peserta didik. Ingat bahwa kegiatan pembelajaran itu semuanya dilakukan oleh peserta didik. Pendidik hanya sebagai fasilitator. Jadi kita memfasilitasi anak-anak, memfasilitasi peserta didik untuk melakukan kegiatan. Baik itu kegiatan apapun, termasuk kegiatan bertanya. Kita beri kesempatan anak-anak untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, sebenarnya apa yang saya contohkan di sini di RPS itu sudah runtut. Kalau dulu awal-awal kurikulum 2013 kegiatan 5M itu harus dilakukan secara runtut. Ya berarti diawali dengan kegiatan menanya dulu, mengamati dulu, anak-anak diminta mengamati, kemudian mengidentifikasi, dari situ mereka akan muncul pertanyaan-pertanyaan, loh kok bisa begini ya, kok bisa begitu ya. Nah dari pertanyaan itu mereka bisa memunculkan pertanyaan itu kan berarti dia sudah ada critical thinking-nya. Ya, dia sudah bisa critical thinking. Oh, ada pertanyaan kok bisa begini ya? Nah, ini sebenarnya runtut. Kalau dulu kan harus runtut, mulai dari M yang pertama, mengamati, menanya. Kalau sekarang boleh nggak urut? Boleh. Yang pertama misalkan mau dibuat apa, boleh, terserah. Ya, nah ini sudah saya berikan contoh yang runtut sehingga pelaksanaan proses pembelajaran itu bisa kelihatan. Oh, saya awali dengan kegiatan literasi, artinya anak-anak mengamati. Misalkan ini kan mengamati bisa juga memberikan tayangan, bahan bacaan atau materi. Kan tadi membaca juga termasuk kegiatan mengamati kan. Nah, misalkan kita minta anak-anak untuk mengamati video, membaca materi yang ada di bukunya. Waktunya 5 menit ya anak-anak untuk membaca. Misalkan silakan kalian pahami dulu, baca. Ya, ini materi misalkan ya. Atau silakan kalian simak video yang yang Ibu berikan di sini. Nah, itu berarti kegiatan mengamati M yang pertama tadi. Nah, kalau sudah kalian amati dari apa yang sudah kalian baca atau kalian simak dari video itu, nah silahkan kalian identifikasi apa yang kira-kira kalian belum bisa dipahami. Nah nanti silahkan ditanyakan, Nah begitu, guru di awal sudah memberikan instruksi seperti itu ketika anak-anak kita minta untuk mengamati video, membaca teks, dan lain-lain. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu mereka lakukan kan? Nah, kalau sudah seperti itu kemudian mereka misalkan kita tampilkan video, mereka mengamati. Loh, itu kok bisa begitu ya? Kenapa tadi harus kalau sholat jenazah putra kok seperti itu, kalau sholat jenazah putri kok posisi imam kok di sebelah sini ya? Nah, mereka kan muncul pertanyaan. Nah, kalau sudah, nah anak-anak sekarang silahkan mungkin dari apa yang sudah kalian baca, dari apa yang sudah kalian amati, ada yang mau ditanyakan?
Nah, ini berarti kita masuk di critical thinking. Kita memfasilitasi anak-anak untuk dapat mengidentifikasi sebanyak mungkin apa yang belum mereka pahami. Apapun itu terkait dengan materi hari ini. Kemudian mereka kita minta untuk kita beri kesempatan untuk menyampaikan apa yang ingin ditanyakan. Begitu. Bisa dipahami Mas Mbak? Jadi runtut ini yang sudah saya berikan contoh. Bisa dipahami ya? Contoh kalau misalkan, nah penerapannya ini baru M yang kedua ini, mengamati sama menanya. Tadi contoh sudah saya berikan misalnya begini, baik anak-anak, nah misalkan kita sudah pendahuluan ya, kegiatan pendahuluan sudah menyampaikan acuan bahwa hari ini materinya adalah tentang pengertian akidah Islam. Misalkan begitu. Tadi tujuan belajarnya sudah disampaikan di kegiatan pendahuluan. Nah sekarang Bu Guru, nah ini Bu Guru punya video, nah berarti ini kegiatan mengamati, punya video, silahkan nanti disimak, ini kurang lebih videonya sekitar 7 menit. Nah, sekitar 7 menit, silahkan kalian simak baik-baik, kemudian nanti kalian bisa menuliskan apa-apa yang belum kalian pahami dari video yang Ibu tampilkan nanti. Kalian tuliskan, nanti bisa ditanyakan. Misalkan begitu. Ini contohnya. Nah, kan kita tampilkan. Nah, berarti mereka mengamati. Nah, setelah itu, nah sudah anak-anak, misalkan videonya sudah selesai kan. Nah, sudah anak-anak, itu tadi video yang sudah kita simak bersama-sama. Nah, silakan dari anak-anak yang mungkin ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas dari video yang sudah kita simak bersama-sama tadi. Nah, ini berarti sudah masuk ke critical thinking. Misalkan terus ada peserta didik yang tanya, Bu, ini tadi kok begitu ya, Bu? Ini maksudnya bagaimana ya? Nah, kemudian kita bahas bersama-sama. Bisa dipahami, Mas Mbak? Bisa. Nah, itu berarti kegiatan critical thinking atau kegiatan menanya. Dalam hal ini adalah pendidik memfasilitasi peserta didik. Makanya di sini kalimatnya yang dituangkan dalam RPP, contoh ini nanti bisa dikembangkan sendiri ya. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami. Berarti guru memberikan kesempatan kepada siapa di sini? Kepada siapa? Peserta didik. Nah, gitu. Berarti yang melakukan kegiatan menanya adalah peserta didik. Mulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik misalnya. Nah, tetapi perlu diingat meskipun kita memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk menyampaikan apapun yang mereka belum bisa dipahami, tapi harus tetap memang berkaitan dengan materi pengertian akidah Islam yang kita bahas hari ini misalkan. Materinya tentang sholat jenazah ya, berarti pertanyaan yang dimunculkan oleh anak-anak itu yang terkait dengan sholat jenazah, misalkan begitu. Tentang zakat berarti materi yang pertanyaan yang ditanyakan itu harus berkaitan dengan zakat dan sebagainya. Ya Mas Mbak, sampai sini bisa dipahami untuk cara menuangkan. Makanya di sini mulai dari kegiatan literasi atau mengamati tadi, kegiatan menanya atau critical thinking tadi, di situ kan tidak terus guru memberikan pertanyaan, tidak seperti itu kan Mas Mbak? Ya kan? Nah, karena di sini kita sebagai fasilitator. Jadi yang bertanya itu adalah peserta didiknya. Nanti jangan sampai kita membuat RPP, mencantumkan dalam RPP, menuliskan dalam RPP malah kebalik. Jadi kegiatan yang kita tuangkan di dalam RPP itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh gurunya. Jangan sampai guru berdiskusi ya, misalkan begitu jangan sampai. Di sini yang diskusi siapa? Harusnya anak-anak lah. Berarti bisa juga dibuat guru dan peserta didik, pendidik dan peserta didik bersama-sama mendiskusikan. Nah, begitu. Jangan sampai yang dituangkan di situ adalah aktivitas gurunya sendiri. Beda lagi kalau di kegiatan pendahuluan kemarin yang sudah kita bahas bersama kan guru mengecek kehadiran peserta didik. Kan memang yang mengecek kehadiran adalah guru. Nah, begitu ya di kegiatan pendahuluan kemarin, tapi kalau di kegiatan inti, nah ini harus dipahami bahwa di sini yang melakukan pembelajaran adalah peserta didik. Kita sebagai pendidik hanyalah sebagai fasilitator, memfasilitasi. Oke, baik sudah dapat 2M ya. Yang pertama mengamati, yang kedua menanya. Lanjut atau ada yang mau ditanyakan untuk 2M ini yang sudah kita diskusikan bersama? Lanjut ya. Baik, kita lanjutkan. Halo Mas Mbak. Halo Bu. Oke, untuk kegiatan critical thinking ada yang mau ditanyakan atau bisa kita lanjut untuk ke M yang berikutnya? Mas Mbak? Misal nggak ada yang tanya Bu dari peserta didik.
Oke, pertanyaan Mas Yusuf bagus bagus sekali ya. Semisal Bu, kita sudah memberikan fasilitas, memfasilitasi peserta didik untuk bertanya, mengajukan pertanyaan apa-apa yang memungkinkan mereka, apa-apa yang mereka belum pahami terkait dengan topik yang sudah mereka baca atau mereka amati misalkan. Kalau nggak ada yang bertanya gimana Bu? Nah, boleh kita pancing dengan pertanyaan. Ya, kita pancing dengan kita memberikan pertanyaan. Coba Mas misalkan, tapi jangan langsung terus kita monopoli sendiri semuanya. Misalkan kita tunjuk, misalkan tadi ya, nggak ada yang bertanya kan, coba Mas Yusuf Pratama. Nah, Mas Yusuf Pratama, ada nggak yang mau ditanyakan? Misalkan begitu. Oh tidak ada Bu, tidak ada. Kita pancing lagi. Misalkan, Mas tadi kalau misalkan tidak ada, sekarang saya tanya. Misalkan, atau misalkan dilimpahkan ke yang lain dulu sebelum dia ditanya. Atau Mbak Zahratul Azizah, ada yang mau ditanyakan Mbak? Nah, kadangkala peserta didik itu kalau tidak diberi kesempatan itu mereka masih masih belum berani untuk menyampaikan, harus nunggu ditunjuk dulu. Kadangkala seperti itu. Jadi misalkan, silakan anak-anak, mungkin ada yang perlu kalian tanyakan atau ada yang belum kalian pahami, silahkan ditanyakan. Misalkan kita sudah memberi kesempatan seperti itu, terus tiba-tiba semuanya diem begitu ya, semuanya diem semuanya, nggak ada yang tanyakan. Nah kita kasih kesempatan lah dengan ditunjuk. Misalkan silahkan tadi Mbak Wiwi Salma, Mbak Roy Hanun, misalkan Mbak Irga, Mas Arif. Coba Mbak, ada yang mau ditanyakan nggak Mbak Ifatul Inas? Oh ada Bu ini. Nah misalkan begitu. Kalau ada, kita pancing dulu seperti itu. Nah kalau misalkan sudah ditunjuk seperti itu, coba Mas Izul Haq, coba Mas Ulin, ada nggak? Coba Mbak Naila, itu ada nggak? Oh nggak ada Bu, nggak ada. Nah gantian kita yang berikan pertanyaan. Ya tapi saya kalau itu dibiasakan nanti kita mulai seperti itu pembelajaran, insya Allah anak-anak akan terbiasa, mereka kita fasilitasi untuk mengamati sebuah materi dulu, bisa itu dengan kegiatan melihat, membaca dan sebagainya, baru mereka kita minta untuk memunculkan. Atau kalau untuk mensiasati, misalkan kita sudah tahu misalkan kan karakter satu kelas itu kan secara keseluruhan seorang pendidik insya Allah sudah tahu begitu. Misalkan kelas ini tuh nanti kalau nggak diginikan agak susah misalkan begitu. Nah kita siasati. Nah silakan dibaca, ini waktunya 5 menit misalkan begitu ya, tadi di M yang pertama dibaca 5 menit, nanti dari apa yang sudah kalian baca tadi minimal masing-masing anak ini ada satu pertanyaan. Ada satu pertanyaan. Kalian menemukan satu pertanyaan yang nantinya akan kalian sampaikan. Nah, kita siasati seperti itu. Misalkan kita tahu bahwa karakter anak-anak di kelas ini itu kalau tidak diseperti ini kan, misalkan tidak ditekankan seperti ini tuh responnya kurang. Nah, misalkan bagaimana caranya agar mereka itu bisa menemukan. Nah ya sudah, kita tadi wajibkan masing-masing anak atau satu anak harus minimal ada satu pertanyaan. Misalkan contohnya seperti itu Mas Yusuf Pratama, bisa dibuat seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Halo? Tidak ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Tadi sudah M yang kedua, sekarang kita lanjut M yang ketiga. M yang ketiga. M yang ketiga itu apa, Mas Mbak? M yang ketiga. Mengumpulkan, Bu. Mengumpulkan, betul Mbak. M yang ketiga adalah mengumpulkan. Mengumpulkan apa Mbak? Mengumpulkan apa? Halo Mbak? Mengumpulkan apa? Informasi mengenai pembelajaran dilakukan. Oke, mengumpulkan informasi. Jadi M yang ketiga adalah mengumpulkan informasi. Nah, coba dilihat bersama-sama, disimak bersama-sama contoh RPP yang sudah saya share ini. Dari 5 kegiatan di kegiatan inti ini ya, kira-kira yang termasuk mengumpulkan informasi, tadi itu yang mana? Yang collaboration, communication, atau creativity? Karena yang kegiatan literasi sama critical thinking kan tadi sudah jelas ya, di M yang pertama dan yang kedua. Nah, sekarang yang mengumpulkan informasi itu masuk yang mana? Collaboration, communication, atau creativity? Collaboration Bu. Oke, collaboration. Dari mana kalian tahu bahwa kegiatan mengumpulkan informasi itu ada di collaboration? Dari mana kalian tahu? Dari contohnya. Dari mana? Dari pengertiannya. Oke, dari kegiatan yang ada di situ.
Oke, dari kegiatan yang ada di situ. Sudah dibaca semuanya? Kegiatannya apa di situ? Kegiatannya apa di situ? Mengumpulkan informasi. Oke, Oke. jadi dibentuk ya, diskusi, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, saling bertukar informasi tentang materi yang dibahas hari ini. Nah, itu termasuk M yang ketiga, mengumpulkan informasi atau dalam contoh ini saya tuliskan collaboration. Ya, gitu. Jadi peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan contoh pelaksanaan dalam pembelajaran. Misalkan kita anggap contohnya tadi sama ya, runtut ya. Yang pertama kan tadi di kegiatan M yang pertama sama M kedua, M yang pertama anak-anak sudah kita minta untuk mengamati video tadi ya contohnya ya. Nah, kemudian mereka kita minta untuk menyampaikan apa yang beberapa pertanyaan yang belum mereka pahami. Ini bisa dikemas menarik misalkan ya. Tadi boleh diwajibkan masing-masing anak. Tadi kan contohnya masing-masing anak Bu wajib memunculkan satu pertanyaan dari apa yang sudah kalian amati atau dari apa yang sudah kalian baca. Misalkan tadi atau kalau tidak misalkan ada di kegiatan critical thinking M yang kedua tadi menanya ada 3 anak atau 5 anak. Nah, ada 3 anak atau 5 anak yang mengajukan pertanyaan. Oh, ini Bu, saya tanya ini maksudnya bagaimana ya Bu? Nah, gitu. Ada yang bertanya lagi yang kedua dan seterusnya ada 5 misalkan. Nah, itu bisa kita siasati, tidak langsung kita bahas seketika itu juga, tetapi bisa kita siasati misalnya begini. Nah, baik anak-anak ini tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kalian, ada 5 pertanyaan ya tadi. Nah, sekarang Bu Guru minta satu kelas ini dibagi menjadi 5 kelompok. Misalkan begitu, ini berarti masuk ke kegiatan mengumpulkan informasi dibagi 5 kelompok ya. Kelompok ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, yang kelompok 1, nah silahkan nanti didiskusikan pertanyaan yang pertama dari teman kalian tadi. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian akidah Islam, Bu? Gitu. Tadi misalkan ada yang bertanya seperti itu. Ini misalnya adalah contohnya kita materinya pengertian akidah Islam. Gitu ya. Nah, kelompok yang kedua silakan didiskusikan, itu kelompok yang pertama, subtemanya itu, pengertian akidah Islam. Nah, kelompok yang kedua ini mendiskusikan tentang pertanyaan kedua yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Misalkan pertanyaannya apa. Gitu. Kelompok ketiga mendiskusikan pertanyaan teman kalian yang nomor 3 tadi, dan seterusnya. Nah, kalau sudah nanti kalian diskusikan ya, waktunya berdiskusi 5 menit misalnya, nanti kalau waktunya sudah 5 menit, silahkan nanti masing-masing kelompok menunjuk satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian tadi. Nah, ini berarti kan kegiatan collaboration, mengumpulkan informasinya di sini. Ini contohnya penerapan dalam pembelajarannya seperti itu. Bisa dipahami, Mas Mbak? Iya, Bu. Nah, gitu ya contohnya ya. Jadi sebisa mungkin memang harus apa yang kita tuangkan dalam RPP itu ya benar-benar nanti adalah refleksi apa yang akan kita lakukan. Kita menulis rencana berarti seakan-akan itu kita membayangkan, oh berarti dari awal saya minta peserta didik nanti untuk seperti ini, setelah itu seperti ini. Nah, kita tuangkan dalam RPP itu. Besoknya kita action, kita terapkan. Penerapannya contohnya seperti itu tadi. Nah, misalkan sudah ya anak-anak didiskusikan ya waktunya 5 menit silakan dimulai dari sekarang. Misalkan begitu. Nah, kalau waktunya sudah selesai, waktunya sudah selesai anak-anak. Nah, silakan saya minta kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya tadi terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi. Silakan disampaikan. Di situ kan kelompok 1 perwakilan menyampaikan kan, oh tadi hasil diskusi dengan teman-teman kami di kelompok 1 seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, setelah itu gurunya memberi kesempatan kepada kelompok yang lain. Nah, silakan dari kelompok yang lain ditanggapi apa yang sudah disampaikan dari kelompok 1 tadi. Menurut kalian seperti apa begitu kan, di situ berarti terjadi diskusi, saling tukar informasi. Ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, begitu ya contohnya ya. Jadi apa yang kita tuangkan di sini, tetap kegiatan yang dilakukan di sini yang melakukan adalah peserta didik. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok. Nah, di sini berarti yang melakukan kegiatan adalah peserta didik. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk M yang ketiga, mengumpulkan informasi? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya, berarti bisa dipahami ya. Gimana Mbak? Halo Mbak Rohma Laila, ada yang mau ditanyakan? Iya. Apakah dalam mengumpulkan informasi itu selalu membentuk kelompok, Bu? Atau bisa dengan cara-cara yang lain?
Bisa dengan cara-cara yang lain. Itu adalah salah satu contoh. Nah, salah satu contohnya bisa dilakukan dengan dibentuk kelompok, mereka mendiskusikan, kemudian nanti mereka menyampaikan apa namanya hasil diskusi yang mereka lakukan. Atau bisa dikemas dengan cara-cara yang lain. Tapi di sini yang terpenting adalah di kegiatan mengumpulkan informasi itu sebaiknya tidak dilakukan secara individu, ya. Jadi contohnya itu misalkan apa namanya mengumpulkan informasi ya. Tadi ketika kita minta anak-anak untuk mengumpulkan informasi itu harus jelas dulu informasi apa yang memang kita minta anak-anak untuk mencari gitu. Tadi kan contohnya adalah pertanyaan pertama adalah ini silakan kelompok 1 didiskusikan. Berarti kan sudah jelas yang mereka cari apa, oh topiknya ini gitu. Boleh itu hanya contoh, boleh nanti dikembangkan sendiri, tidak harus yang seperti itu ya. Nanti bisa dikembangkan sendiri. Nah, ini tergantung juga nanti akan pengaruhi penggunaan metode, Mas Mbak. Kenapa kok misalkan saya cantumkan seperti itu? Berarti nanti oh, metode saya adalah diskusi apa misalkan yang bisa juga dengan berpasangan kan kemarin sudah kita bahas bersama dulu di mata kuliah metodologi pembelajaran PAI sudah kita pernah bahas tentang contohnya misalkan metode think pair and share think pair and share. Makanya di sini apa yang kita tuangkan dalam kegiatan inti ini nanti akan pengaruhi metode apa yang kita pakai. Kalau misalkan saya pakai metode think pair and share, nah metode think pair and share berarti di sini nanti kegiatannya anak-anak tidak diminta untuk apa namanya penulisannya tidak seperti itu. Nah, misalkan tadi peserta didik dibentuk dalam kelompok, dibentuk berpasangan. Nah, berarti kan kalimatnya beda. Dibentuk berpasangan untuk mendiskusikan, ya, mendiskusikan kegiatan think-nya berarti tadi sudah masuk di kegiatan critical thinking kan sebelum pair and share, mereka kan harus ada kegiatan think berpikir. Kalau kita menggunakan metode think pair and share ya. Nah, kegiatan pairnya berpasangan itu mereka berdiskusi. Silakan diskusikan dengan berpasangan ya satu kelompoknya juga bisa. Nah nanti setelah itu kalian menyampaikan. Atau kalau misalkan kita menggunakan metode jigsaw kan beda lagi nanti penuangannya atau penulisannya di RPP nanti kan beda. Tergantung metode yang kita pakai. Begitu ya Mas Mbak ya. Halo? Iya, Bu. Oke. Kalau misalkan hanya diminta untuk apa namanya membaca Bu, beda lagi. Kalau hanya diminta membaca, melihat video kan tadi berarti masuk di kegiatan mengamati kan? Ini collaboration, mengumpulkan informasi. Ya, mengumpulkan informasi dalam bentuk kelompok. Tapi nanti apa namanya tekniknya itu disesuaikan dengan metode apa yang kita pakai. Kalau misalkan tadi contohnya think pair and share ya seperti itu. Kalau misalkan jigsaw ya berarti nanti kita tulis di sini masing-masing kelompok ya kelompok ahli nanti berkumpul dengan kelompok ahli. Setelah itu kelompok ahli akan kembali ke kelompok asal. Berarti kita tuangkan di sini sesuai dengan metode apa yang kita pakai tadi untuk kegiatan mengumpulkan informasinya tadi. Bisa dipahami Mas Mbak? Bisa, Oke. Bu. Berarti untuk menuangkan wujud kegiatannya apa itu nanti juga sangat mempengaruhi penggunaan metodenya apa. Ya, beda lagi kalau misalkan kita menggunakan metode cut shot misalkan ya, kartu singkat ya. Nanti berarti di sini penulisannya akan berbeda. Anak-anak diminta mengambil kartu yang sudah disediakan oleh guru. Nah, kan beda lagi kan kalimatnya. Begitu kemudian mereka begitu dan seterusnya. Ya, Mas Mbak ya, bisa dipahami ya? Iya, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan di M yang ketiga? Di M yang ketiga, ada lagi? Tidak ada? Oke, bisa dipahami semuanya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke M yang keempat. M yang keempat itu apa? Halo? M yang keempat apa, Mas Mbak? Mengkomunikasikan. Mengasosiasi. Mengasosiasi atau mengkomunikasikan. Mengasosiasi sama mengkomunikasikan itu sama atau beda?
Sama atau beda? Mengasosiasi sama mengkomunikasikan. Hmm? Halo? Sama atau beda, Mbak? Mengasosiasi sama mengkomunikasikan. Halo, Mas Mbak? Beda, Bu. Beda Beda, ya, Bu. beda-beda. Kalau mengasosiasi itu memproses informasi. Mengasosiasi itu memproses informasi. Nah, contoh yang sudah saya cantumkan di sini, kalau yang saya cantumkan di sini ini berarti komunikasi dulu ya, communication. Jadi komunikasi dulu yang saya cantumkan contoh di apa namanya di RPP yang sudah saya share ini adalah contoh di komunikasi dulu. Mengkomunikasikan tadi kan anak-anak sudah dibentuk kelompok ya, kemudian diminta mendiskusikan dari pertanyaan yang sudah dimunculkan. Nah, setelah itu mereka mempresentasikan hasil kerja. Tadi sudah saya sampaikan contoh implementasi pelaksanaannya di kegiatan pembelajaran di kelas seperti apa. Kalau sudah diskusi anak-anak silakan kalian sampaikan masing-masing kelompok menunjuk satu orang untuk menyampaikan hasil diskusi dengan kelompoknya tadi. Nah, begitu ini berarti masuk di communication, mengkomunikasikan. Gitu. Nanti di situ kalau sudah silakan ini dari kelompok satu sudah menyampaikan seperti ini, silakan dari kelompok yang lain silakan ditanggapi. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang pas atau ada masukan untuk kelompok satu. Sepakat nggak apa yang dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok satu, misalkan begitu. Nanti kan kelompok lain menanggapi. Di sini ada diskusi. Jadi diskusi itu milik bersama, tidak hanya kelompok satu. Sudah ya anak-anak itu tadi ya untuk penjelasan dari kelompok satu. Sekarang dilanjutkan dengan kelompok dua. Tidak boleh hanya seperti itu. Jadi nanti kurang maksimal untuk diskusinya. Diskusinya hanya terbatas pada kelompok satu saja, yang lain tidak terlibat. Begitu ya Mas Mbak ya untuk menerapkan collaboration dan communication di sini. Jadi tetap meskipun kelompok satu sudah kita minta presentasi, nanti kita minta yang lain untuk menanggapi sehingga di situ diskusi akan menyeluruh dilakukan oleh satu kelas itu. Begitu sudah dibaca semuanya yang ini ya kegiatan untuk yang communication gitu ya. Sudah dibaca semuanya? Sudah? Sampun, Bu. Ya, sudah. Ini sangat mudah dipahami ya. Jadi kita lanjut. Nah, ini yang saya cantumkan di sini adalah yang terakhir kegiatan-kegiatan inti adalah creativity. Di sini contohnya misalkan guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait dengan pengertian akidah Islam. Kemudian peserta didik diberi kesempatan lagi untuk menanyakan apa yang memang belum dipahami. Misalkan begitu. Ini boleh seperti itu dikembangkan atau bisa dikemas dengan kegiatan yang lain. Yang penting di situ ada kegiatan 5M itu tadi ya Mas Mbak ya. Contoh kalau yang di sini diperhatikan, yang di sini itu contohnya antara mengasosiasi dengan mengkomunikasikan. Di sini saya gabung ya. Saya gabung. Misalkan di sini contohnya coba diperhatikan yang di sini. Yang di collaboration. Nah, yang di collaboration di sini berarti saya gabung dengan yang kegiatan mengasosiasi karena ketika kita misalkan tadi kita mau meminta anak-anak untuk mencari atau mendiskusikan tentang pertanyaan ada 5 ya contohnya ya. Pertanyaan yang pertama kelompok 1, pertanyaan yang kedua kelompok 2 misalkan begitu. Nah, misalnya di situ kok topiknya atau pembahasannya itu tentang tentang urut-urutan misalkan ya. Contoh materi yang tentang urut-urutan itu contohnya misalnya rukun sholat, rukun wudhu, misalkan ya begitu ya. Atau apa yang ada kategori-kategori, oh ini kategori misalkan ini sunnah, ini mubah, terus ini haram dan sebagainya itu bisa dimasukkan di situ. Bisa dimasukkan di situ. Contohnya kalau di sini, ini berarti saya communication dulu, kemudian creativity juga bisa masuk di kegiatan mengasosiasi.
Jadi bisa masuk ini bisa diterapkan di collaboration juga, bisa di creativity juga. Tapi kalau ini saya bisa masuk di creativity juga, kegiatan mengasosiasinya. Seperti contoh yang sudah saya sampaikan itu tadi, yang sudah saya share itu, kegiatan mengasosiasi, ya memproses informasi, misalkan menyimpulkan berdasarkan hasil analisis, menyimpulkan berdasarkan hasil analisis, hasil diskusi tadi juga bisa termasuk kegiatan mengasosiasi, menganalisis informasi dengan cara mengkategorikan, misalkan menentukan hubungan dan sebagainya, menyimpulkan berdasarkan hasil analisis, itu termasuk kegiatan mengasosiasi. Kalau di sini yang saya ambil di sini adalah guru dan peserta didik membuat kesimpulan. Nah, ini berarti bisa masuk di kegiatan mengasosiasi, creativity ini. Ada yang mau ditanyakan? Mas Mbak? Halo? Halo Bu, Oke. mau bertanya. Oke. Silakan Mbak. Kalau tadi kan sudah dijelaskan 5M itu, berarti Iya. nek enggak Mana? runtuh tuh enggak apa Bu? Nggak apa-apa. Kalau dulu, nah di awal-awal kebijakan adanya kurikulum 2013 itu ya, di awal-awal itu kegiatan 5M itu harus dilakukan secara runtut. Jadi M yang pertama ya anak-anak harus kita ajak untuk mengamati. M yang kedua ya berarti menanya. Itu harus runtut. Tapi nah di kebijakan yang baru selanjutnya itu 5M itu tidak harus dilakukan secara berurutan. Boleh misalkan saya mengkomunikasikan dulu boleh, atau saya menanya dulu itu boleh. Boleh. Apalagi kalau kebijakan terbaru itu ya, itu malah tidak mewajibkan 5M itu dilakukan semuanya dalam kegiatan pembelajaran. Boleh diambil beberapa saja itu boleh. Tapi bagusnya, idealnya itu ya memang 5M tadi itu diterapkan dalam kegiatan pembelajaran semuanya. Begitu, Mas Mbak. Ada lagi? Begitu ya Mbak Royhanun ya? Iya Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Yang lain? Sudah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke penilaian. Ini kan gampang sekali setelah ini selesai. Nah, penilaian itu harus mencakup tiga aspek di situ: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau ini mata pelajarannya adalah akidah akhlak. Materinya pengertian akidah akhlak, ini kan baru pertemuan pertama ya. Nah, di situ sikap, untuk menilai sikap itu melalui apa nanti? Kita menilai sikapnya. Oh, lembar pengamatan juga bisa. Lembar pengamatan sikap. Pengamatan kapan, Bu? Ya ketika anak-anak mengikuti pembelajaran yang kita lakukan itu. Pembelajaran di kelas, di pertemuan pertama itu kan anak-anak hadir. Nah, penilaian sikap kita melalui pengamatan tadi di kelas. Oh, misalkan anak ini kok geger sendiri ketika teman-teman yang lain diskusi. Itu berarti menjadi catatan kita tersendiri. Oh, yang ini aktif. Oh, yang ini seperti ini ya, begitu. Ya, jadi untuk sikap itu, nah untuk penilaian pengetahuan bisa juga melalui lembar kerja peserta didik. Misalkan kita memberikan soal, beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh anak-anak, ada 10 atau 5, itu juga bisa. Ya, untuk keterampilan berarti bisa ditulis di sini kinerja dan observasi diskusi. Kok Bu di sini kok ada tulisan kinerja dan observasi diskusi? Karena kalau di kurikulum 2013 kan pendekatan saintifik ya. Pendekatan saintifik itu lebih memang mengarah kegiatan-kegiatan pembelajaran dilakukan secara tidak secara individu, meskipun memang boleh individu, tapi lebih lebih condongnya kepada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara kelompok. Makanya di sini kalau kita lihat kan metode-metode pembelajaran yang aktif gitu ya, yang di situ adalah peserta didik yang aktif itu rata-rata kan banyak yang kelompok kan, di situ banyak yang kelompok. Berarti nggak boleh Bu kalau misalkan ada tugas individu, misalkan boleh ya boleh. Jadi ini memang makanya di sini tadi, dan kegiatan penilaian ini juga harus disesuaikan dengan materi kita apa gitu. Kalau tadi di kegiatan inti kita kan anak-anak diminta secara berkelompok begitu ya. Makanya di sini untuk penilaian keterampilan di sini kan juga ada kinerja dan observasi diskusi. Nah, ketika diskusi itu anak-anak seperti apa? Kemampuan
kemampuan menyampaikan pendapatnya seperti apa. Ketika kita minta untuk presentasi kan di situ kita bisa lihat kemampuan menyampaikan pendapatnya. Nah, ini kan masuk penilaian keterampilan. Begitu. Anak-anak diminta praktek misalkan. Oh, praktek sholat gimana prakteknya? Itu berarti masuk ke ranah keterampilan. Gitu. Ya, ini cukup ditulis seperti ini saja. Cukup ditulis seperti ini saja. Ya, kemudian nanti ada mengetahui kepala sekolah, tanggal jangan lupa, guru mata pelajaran siapa, gitu. Nah, cukup 1 lembar kan ini kan? Ini untuk tata cara apa yang harus dituangkan dalam penulisan RPP yang hanya 1 lembar ini. Caranya seperti ini. Caranya seperti ini. Tapi nanti setiap masing-masing KD itu harus ada, nanti saya tunjukkan. Sampai sini dulu. Ini kan baru pertemuan pertama. Ya Mas Mbak. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang KD. Ngambilnya KD dari mana sih? Sudah kita bahas semuanya dari KMA nomor 183 tahun 2019 ya, tahun 2019. Sudah kita bahas semuanya di situ. Nah, 1 KD itu tidak sama waktu pelaksanaan pembelajarannya. Ada yang 1 KD itu bisa diselesaikan hanya dengan 2 kali pertemuan atau 1 kali pertemuan. Atau bahkan ada yang sampai 4 kali atau 5 kali pertemuan. Nah, Mas Mbak coba diperhatikan. Jadi RPP yang sudah saya share contoh ini, KD saya ambil itu mata pelajaran akidah akhlak kelas 7 semester 1, KD-nya 3.1 dan 4.1. Ini untuk mencapai KD tersebut ini harus ditempuh selama ini berapa pertemuan pertama, kemudian ini kan sudah saya beri contoh pertemuan kedua. Nah, terus ini pertemuan ketiga dan ini pertemuan keempat. Jadi KD untuk mencapai KD ini, KD 3.1 dan 4.1 itu saya butuh 4 kali pertemuan. Sehingga di sini RPP-nya saya buat 4 lembar kan, masing-masing pertemuan pertama sendiri, pertemuan kedua sendiri, dan seterusnya, pertemuan keempat. Bisa dipahami? Ini contohnya sudah lengkap semuanya. Pertemuan ketiga seperti ini, pertemuan keempat seperti ini. Cara pengisiannya sama, tadi tergantung materinya apa. Coba diperhatikan di pertemuan yang sebelumnya sudah saya sampaikan, sudah pernah kita bahas bahwa untuk menentukan Bu KD 3.1 itu berapa kali pertemuan, gitu kan? Itu tidak dilihat dari kedalaman dan keluasan KD itu, materi yang ada di KD itu sendiri. Contohnya KD 3.1 yang kemarin sudah kita bahas kan tentang pengertian akidah Islam. Nah, di situ materinya apa yang pertama? Oh, berarti pengertian akidah Islam itu kan banyak sekali. Berarti saya butuh 1 pertemuan sendiri. Nah, pengertian akidah Islam ini ya, yang saya lingkari ini. Kemudian pertemuan yang kedua apa materinya? Oh, pertemuan yang kedua saya ajak anak-anak untuk mendiskusikan bersama tentang dasar-dasar akidah Islam. Dasar-dasar akidah Islam. Ini bisa dilihat semuanya ya. Halo Mas Mbak. Halo Bu. Oke, bisa dilihat ya. Nah, pertemuan yang kedua ini dasar-dasar akidah Islam. KD-nya masih sama, KD 3.1 dan 4.1. Tapi materinya yang berbeda, dasar-dasar akidah Islam. Setelah di pertemuan pertama kita ajak anak-anak untuk diskusi tentang pengertian akidah Islam, di pertemuan kedua materinya sudah beda lagi. Kita ajak anak-anak untuk mendiskusikan tentang dasar-dasar akidah Islam. Nanti di pertemuan ketiga materinya sudah beda lagi. Kandungan surat Al-Humazah. Loh Bu kok ada ini? Iya, karena di KD 3.1 itu tercantum itu. Di KMA nomor 183 tahun 2019 itu tercantum itu. Makanya di sini materinya ada kandungan surat Al-Humazah. Kita masukkan di pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan keempat kita bahas tentang hubungan Islam, iman, dan ihsan. Materi-materi ini ngambilnya dari mana, Bu? Ya, kita turunkan dari KD tadi. Begitu ya, Mas Mbak ya? Bisa dipahami? Ibu. Oke. Nah, cara penulisannya sama tadi. Tinggal apa materinya kita menggunakan metode apa, nanti kita tuangkan di kegiatan pembelajarannya seperti apa. Ya. Nah, kalau sudah, berarti KD 3.1 dan 4.1 itu berarti untuk mencapai kompetensi dasar tersebut kita butuh 4 kali pertemuan. Nah, di akhir kalau sudah 4 kali pertemuan kita harus mencantumkan ini. Contohnya
penilaiannya cukup seperti ini, nggak usah ribet kayak yang dulu sampai ribet jelimet dan sebagainya ya. Ini sudah disederhanakan, kita sudah diberikan kemudahan, tidak dibebani dengan administrasi yang memberatkan guru, sehingga malah pada akhirnya guru kurang maksimal dalam pembelajaran karena sudah habis untuk menyiapkan administrasi. Makanya ini kita disederhanakan, adanya kebijakan dari pemerintah itu disederhanakan. Jadi nanti di akhir setiap KD itu, di akhir kita kan KD ada 4 kali pertemuan, kita buat 4 RPP-nya 4 dulu. Nah, di pertemuan yang terakhir itu di belakang sendiri harus ada ini penilaian pembelajaran, remedial, dan pengayaan. Teknik penilaiannya nanti bagaimana? Oh, untuk tadi kan kalau di sini kan hanya kita tulis pengetahuan, lembar kerja peserta didik, hanya begitu saja kan. Makanya di sini kita rinci. Misalkan begini, penilaian untuk kompetensi pengetahuan melalui tes lisan atau tes tertulis. Harus kita jelaskan di sini. Ya, oh saya melalui tes tertulis, ya ditulis saja tes tertulis, pilihan ganda atau isai, nah ditulis saja yang mana. Atau misalkan untuk kompetensi pengetahuan kita menggunakan tes lisan, ya sudah ditulis saja tes lisan. Misalkan apa? Tes lisan pemaparan materi tentang pengertian akidah Islam, misalkan begitu. Yang di lampirannya ini loh, Mas Mbak ya. Oke, kemudian yang untuk penilaian kompetensi keterampilannya nanti seperti apa? Oh, saya menggunakan itu, Bu, anak-anak praktek misalkan, atau kalau ini materinya pengertian akidah Islam, ya berarti ini berupa menyimak tayangan video demo misalkan, atau membuat portofolio dan sebagainya. Ya, disesuaikan dengan materinya apa, kemudian nanti kita bisa menentukan penilaian untuk keterampilannya seperti apa. Materinya sholat. Nah, anak-anak dapat mempraktekkan sholat, ya berarti untuk penilaian kompetensinya praktek sholat. Nah, itu bisa juga ya. Oke, untuk instrumen pertemuan pertama terlampir, dibuat seperti ini nanti ya, lampiran. Untuk instrumen penilaian pertama bagaimana dilampirkan nanti. Misalkan tes tertulis, soalnya apa? Ya ditulis, dilampiran gitu. Soalnya ada 10 soal ya ditulis di situ. Pertanyaan pertama apa, pertanyaan kedua apa, gitu. Ya. Nah, kemudian di sini juga kita harus menyiapkan untuk pembelajaran remedial ataupun pengayaan. Kita jaga-jaga, kan tidak semua peserta didik pencapaian kompetensinya itu sama semuanya. Ada yang sudah dapat nanti memenuhi KKM ya, kriteria ketuntasan minimal, ada juga yang belum. Itu harus kita sediakan. Nah, bentuk remedialnya nanti anak-anak diminta apa? Begitu. Oh, ini bisa pilih salah satu ini ya, guru menyampaikan. Ini sudah saya berikan contoh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah remedial ya. Remedial itu diberikan setiap kita ngitungnya setiap kali pertemuan atau per KD, Mas Mbak. Remedi itu untuk per pertemuan atau kita acuannya adalah pencapaian per KD, kompetensi dasarnya. Per KD. Oke, betul sekali, per KD. Jadi belum tentu satu pertemuan itu kan untuk mencapai satu kompetensi dasar. Tadi sudah kita bahas bersama bahwa satu KD itu bisa ditempuh, ada yang 2 kali pertemuan, ada yang 4 kali pertemuan, 1 kali pertemuan ada yang cukup. Nah, sesuai dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi yang ada di dalam KD itu. Nah, untuk remedi itu ya kita menghitungnya ya per KD. Oh, kompetensi dasar ini anak-anak sudah tuntas belum? Sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM-nya belum? Oh, ternyata nilainya masih 60 ini untuk KD yang pertama. Berarti kan kurang di bawah KKM, karena KKM mata pelajaran ini adalah 70. KKM untuk KD ini adalah 70, misalkan begitu. Berarti kita sediakan untuk remedial ya, remedial. Di per KD ya, untuk remedi itu per KD, tidak per pertemuan. Belum tentu karena satu pertemuan itu 1 KD untuk mencapai satu kompetensi dasar. Gitu. Ya. Sudah? Ini cara pengisian untuk format RPP 1 halaman. Ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya?
Tidak ada? Kalau Belum. oke, belum, sudah. Nah, ini berarti sudah kita bahas semuanya untuk cara pengisian RPP. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa karena kan kita nggak, ini yang tugasnya kemarin untuk UTS itu kan berarti mahasiswa nanti membuat RPP ya, membuat RPP sesuai dengan yang pertama sekali di pertemuan pertama sudah pernah kita bahas. Nanti mahasiswa produknya untuk pengganti UTS ini karena kan kita pakainya PJBL, jadi nanti di akhir ada tugas secara keseluruhan itu produknya. Nah, untuk yang pertama ini kalian membuat RPP. Silahkan bisa milih, kalian silahkan bisa dipilih mata pelajarannya apa. Yang penting ruang lingkupnya adalah mata pelajaran PAI. Jangan sampai ambil bahasa Inggris, bahasa Indonesia, biologi. Ambil yang mata pelajaran PAI. Ingat bahwa bahasa Arab bukan termasuk rumpun mata pelajaran PAI. Jadi hanya 4 itu ya. Kalau nggak akidah akhlak, Quran hadis, fikih atau SKI. Silahkan pilih, boleh kelas manapun juga, kelas 1, kelas 1 berarti MI ya, dan seterusnya. Silahkan mengenai mata pelajarannya, kemudian kelasnya, semesternya, materinya apa, silahkan dipilih dan coba ya dituangkan. Coba nanti kita sama-sama belajar saja. Itu memang murni kalian buat sendiri dengan sesuai dengan pemahaman kalian apa yang sudah pernah kita diskusikan. Nanti setelah itu kalian akan mengirim ke saya lewat LMS ya. Nanti kita akan review satu-satu. Oh, ini seperti ini, seperti ini. Nah, nanti harapannya ada perbaikan kan. Setelah itu, besok nanti sesuai dengan RPS yang sudah saya sampaikan di pertemuan berapa itu ya. Nanti kita akan praktek mengajar secara utuh. Nah, RPS yang kalian buat itu berarti nanti yang kalian gunakan untuk praktek mengajar secara utuh itu tadi. Berarti apa yang kalian tuangkan dalam RPP itu nantinya kalian prakteknya. Sesuai enggak? Kita belajar, kita mencoba belajar RPP yang kita buat, bagaimana kalau misalkan saya penerapannya nanti seperti apa. Sehingga nanti di sini kita akan mudah, oh kamu prakteknya seperti ini, sedangkan RPP-mu seperti ini. Nah begitu. Begitu ya Mas Mbak ya. Halo Mas Mbak. Iya, Bu. Oke. Kemarin kita sudah pernah praktek itu ya. Di awal ada yang kegiatan membuka seperti apa, kegiatan menutup seperti apa dan sebagainya. Nah, itu kalian tuangkan nanti dalam bentuk RPP yang sudah kita diskusikan, disesuaikan nanti kalian sudah dari awal sudah memikirkan besok saya prakteknya apa, materi apa, mata pelajaran apa, termasuk penggunaan metodenya seperti apa dan sebagainya, dituangkan dalam bentuk RPP. Nanti RPP kita review, setelah itu kita mahasiswa akan praktek satu persatu untuk praktek mengajarnya sesuai dengan RPP yang sudah kalian buat. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Nah, ini berarti nanti kita ketemu lagi setelah UTS itu tanggal berapa ya? Setelah UTS ya, ini UTS kan masih 1 minggu lagi. Nanti kita ketemu. Nah, dalam waktu yang ini juga kalian akan harus sudah mulai membuat ini ya RPP, sehingga nanti di pertemuan berikutnya tinggal kita bahas. Oh, ini kita review bareng-bareng. Oh, ini harusnya seperti ini, ditambahi ini dan sebagainya. Baru nanti setelah itu nanti dipraktekkan apa yang sudah kalian tuangkan, kemudian dipraktekkan. Begitu. Terima kasih semuanya. Ini kelas tambahannya ya. Saya harap semuanya masih semangat mengikuti UTS. Dan saya harap semuanya sukses UTS-nya, lancar UTS-nya, dan hasilnya memuaskan. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi di kelas tambahan ini pada siang hari ini. Kita akhiri untuk pertemuan di kelas tambahan ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitasnya semuanya. See you next week ya. Oke, dan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.